Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa dan tidak ada alaika itu atasmu. Walaisa dan tidak ada alaika itu atasmu. Maksudnya tidak ada atasmu itu maksudnya kamu tuh tidak akan mampu. Mampu apa anta tayakona apa bahwa meyakinkan siapa kamu, yakin siapa kamu. Rehan majuan apa di belakang Tuhan. Wih, maju. Bahwa tinal umuri pada beberapa dalamnya beberapa perkara. Itu tuh masih di belakang. Di depan tuh mana sih? Di depan tuh di mana? Iman tadi mana? Iman, maju. Maju man, deh. Ayo cepet. Apa ya Bisel? Bisel di mana? Dah, diam. Jadi kalian itu tidak akan mampu untuk bisa meyakini dalamnya sebuah perkara itu tidak akan mampu. Contohnya kamu nak, diam dulu. Contohnya Barok nak nikah. Barok kalau ditanya, misalnya calon istri Barok itu nak dinikah, Barok itu tidak bisa nilai bahwa tinal umur dalamnya perkara tidak bisa nilai. Barok, orang tuh kamu tuh nak nikah sama orang tuh sifatnya kayak mana tahu? Saya tahu. Pokoknya kalau sama di depan saya dia elok-elok baik. Nah berarti batinnya sebuah perkara itu tidak bakal bisa tahu. Yang cewek juga sama, nanti ketika menentukan pilihannya itu, dia juga tidak akan tahu ditanya itu. Kamu yakin milih dia itu sebagai imam? Yakin? Loh, emang yakinnya tahu kamu dalamnya bagaimana, hatinya elok apa enggak, gitu kan? Nah, itu kita tidak akan tahu. Karena dalam itu bisa dibuat-buat, bisa asli, bisa tulus. Nah, semuanya itu tidak bisa muncul, tidak bisa diketahui dari segi zahir. Zahir itu cuma bisa sebagai tanda saja. Tandanya orang tuh belok, bagus. Bal alaika. Akan tetapilah, menetaplah siapa kalian itu antah tariza pada bahwa menjaga siapa kamu mimma dari sesuatu taklamu yang mengetahui siapa kamu. Tapi walaupun kita tidak tahu sejatinya isi sesuatu itu, setidaknya kita menjaga atau mengetahui pengetahuan secara zahirnya annahu pada sesungguhnya ma haramun itu haram. Minimal tahu yang zahir itu ada hukum haram, sehingga ketika zahirnya nampak haram ya udah berarti tidak usah diambil. Permen dimut-mut jatuh ke jeding, terus kamu sayang, ya Allah masih utuh lagi, ambil dah, belum 5 menit. Nah ini kan secara zahirnya namanya di jeding kan najis. Nah kamu tahu secara zahir walaupun ini tidak nampak yang kuning, walaupun tidak nampak yang pesing, nampaknya halal. Maksudnya apa? Tidak najis. Nah, tapi kan kamu tahu itu biasanya sering di situ. Karena belum tentu orang tuh cewek, belum tentu orang tuh nyiram. Nah, maka yang dilakukan apa? Nah, kan hukum secara zahirnya saja. Ini biasanya tempat kotor. Ya udah, kalau tempat kotor, permennya jangan lupa dibasuh dulu, disiram dulu, biur. Nah, habis itu baru dimakan lagi. Loh kok ketawa toh? Kok ketawa tuh loh? Nggak tahu hukum berarti. Itu caranya gitu. Bahkan biji cabai yang baru keluar itu kalau kamu sucikan, kamu siram, kamu basuh, kamu makan lagi ya bisa kok. Buktinya apa? Buktinya ada kopi luwak. Kopi luwak itu dari mana? Ya dari beolnya luwak. Beol luwak masih utuh tuh. Nah, bentuknya tuit gitu kan.
Habis itu diambil. Tapi jangan lupa kalau mau dipakai disiram dulu. Nah, setelah disiram bersih, tinggal biji kopi baik itu. Nah itu loh, dipakai kopi luwak karena keluar dari min siliti luwak. Keluar dari nah. Itu kalau yang enggak tahu, kalau bahasa kalian kalau enggak tahu ya min burit. Kalau kamu udah bisa tahu minimal ini autadunnu atau menyangka siapa kamu anahu pada sesungguhnya ma haramun itu haram. Minimal kamu punya perasaan, prasangka di hati itu kan nampaknya haram tak apa ini yo. Nah, itu minimal punya itu. Nah, kalau yang ngambil durian itu lah tidak pakai mikir lagi. Yang penting perutnya kan perut kenyang, hati pun. Nah, itu misi visi misinya itu. Jadi tidak mikir lagi haram halal, tidak mikir lagi. Minimal jatuh satu, buka separuh, separuhnya dibagi, itu kan mending dikit. Bu awak lalita nunggu semalam baru jatuh satu. Nah, kalau ibu kasihan pasti ambillah, kalau macam itu ambil lah. Mesti gitu kan, mana nemunya satu, habis itu udah gede pula coba segini. Masuk nak tega, ya tak tega. Kamu nak nunggu semalam ya? Iya bu, hujan pula itu. Oh ya udah ambil lah. Nah, mesti kan gitu. Yang buat apa tuh namanya hilang hukumnya ini gara-gara sudah tidak memperdulikan lagi. Entah kecil, entah gede. Tapi kalau kamu punya pikiran, tidak mungkin apa namanya yang punya tuh ya bakal ngambil semua kan tidak mungkin. Jadi andaikan kamu ada usaha, kamu bilang pasti ya rela-rela baik. Dan itu kamu tahu jelas halale. Yang kamu makan jelas halale. Plus tambah satu lagi barokah. Soalnya halal itu pasti barokah. Nanti duriannya tumbuh jadi daging. Nah, daging yang tumbuh di kulit, tumbuh di raga kamu, itu nanti pasti ngajaknya baik terus. Mau diajak maksiat tuh susah. Daging-daging yang tumbuh dari makanan halal tuh kalau diajak mau maksiat tuh susah. Enggak. Awak ada ikut. Kau baik itu. Mau sebenarnya mau, tapi awak takut. Nah, berarti dagingnya tuh nahan diri. Tapi kalau orang tuh biasanya ya lancar-lancar baik, perlu dipertanya. Kalau pingin aman, dagingnya dicapak baik. Mana yang tumbuh? Tumbuh di sini, ambil operasi, buang. Dah. Kalau galak berarti buang galak. Apa itu caranya berarti kalau dibuang galak? Mati. Bunuh diri. Kamu tahu enggak, Pal? Zaman Nabi Musa tuh kalau pingin tobat harus bunuh diri. Kamu kalau ada aja buka di Quran itu kalau tidak salah di Al-Baqarah. Nah, kamu tengok cari terjemah itu. Kalau tidak percaya. Jadi zamannya Nabi Musa itu kalau pingin tobat, kamu pingin tobat, betulan? Yo, udah matilah situ. Iya betul. Tapi untung di zaman Nabi Muhammad ini sudah tidak pakai hukum seperti itu. Hukumnya enak kalau zaman Nabi Muhammad. Tinggal ngaku, yo awak bersalah, habis itu diulang lagi enggak. Nah, udah selesai. Allah Ghafurur Rahim. Oh, udah balik enggak ngulangi lagi kan? Enggak, awak lah kapok, udah itu baik. Ya udah kalau gitu, Allah langsung ngampuni. Enaknya jadi umat Nabi. Kalau umat Nabi sebelumnya, wah repot. Ya udah kalau kamu betul-betul kamu nak tobat ya udah, bunuh diri. Tidak berdosa lah. Oh, yang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini zamannya Allah bilang sama Nabi Musa, bilangnya umat itu kalau ingin tobat bunuh diri. Ya, jadi tidak dosa perintahnya Allah. Nah, enaknya zaman Nabi Muhammad sekarang enak. Tinggal ngaku, habis itu tidak diulangi lagi, sudah selesai. Dosa gede pun sekalipun, jangan kamu bilang sama orang. Resepnya jangan kamu bilang sama orang. Kamu bilang dewek sama Allah SWT. Ya Allah, saya tidak payah bilang nih, Allah pasti tahu kan. Awak ngelakuin dosa tadi itu besar nian kalau disesuai dengan syariat. Tapi awak mohon maaf ya Allah. Itu antara kita berdua baik. Tutupi kesalahan saya tadi, rahasia saya dan Allah. Dah, ampuni saya. Dah, tutup mulut, enggak usah cerita-cerita sama orang. Kadang ini tuh malah bangga gitu. Tahu enggak? Oh, semalam mau dapat durian gede. Loh, ini namanya menceritakan aibnya sendiri. Tutupi baik. Setelah ditutup, bilang sama Allah, ya Allah, awak tahu kalau yang awak lakukan semalam itu salah. Jadi maka ampun. Nah gitu sudah cukup. Itu Allah seenak-enaknya kita jadi nabi, umatnya Nabi Muhammad itu. Tapi tadi tengok-tengok dosanya dosa apa? Kalau hak adami ya tidak cukup kayak itu. Kalau hak adami harus bilang dulu.
baru Allah ngampuni. Soalnya Allah tuh nanti pas minta diampuni, ya Allah ampuni dosa saya gini, saya banyak ngambil. Betul. Awak kan udah ikut punya, yang punya orang tuh, ya minta di situ berarti. Kalau hak ada mi. Makanya kayak orang mati biasanya orang meninggal kan ditanya dulu. Oh bapak-bapak ibu sekalian, kalau mayat ini punya hutang maka bilang. Kalau punya hutang berapa bilang. Nanti biar ahli waris yang membayar hutangnya. Atau tidak membayar tapi bapak ibu mengikhlaskan karena hutangnya cuma 500 perak. Nah, kan cukup kayak gitu. Nah itu donan dengan prasangka hasola yang hasil apa don. Ini kok isinya kok koma semua nih. Min ilamatin dari tanda najizatin yang jelas. Makrunatin yang dibarengi bil mali dengan harta. Tengok dari harta. Jadi hati-hati ya kan. Ini hati-hatinya gini. Misalnya gini, contohnya contoh antara kita apa ya? Misalnya gini. Kan ini hubungannya dengan duit. Nah, kalau duit ini insya Allah masih aman. Soalnya kan kamu tuh masih dikirimi orang tua. Nah, orang tua ini mestinya duitnya dari bekerja, hasil keringat sendiri, entah dia motong, entah dia jual sawit, entah dia jual apa tuh, jual apa? Jual burung. Kan? Entah itu jual apa, pokoknya jual apa, nah, insya Allah halal. Nah, kalau dikasih duit aman. Tapi, ya ini perlu tapi kalau kawan kamu tiba-tiba ngasih durian, padahal bapaknya tidak ngirim durian, nah ini yang perlu hati. Ini namanya gosop, tapi gosopnya masih baik, masih ingat orang. Apa maksudnya? Gosop tapi masih ingat orang. Kamu lapar? Nanya, ambil. Tapi itu namanya jangan. Kalau kayak gitu berarti namanya ngasih dosa kepada orang lain, itu jangan. Cukup di diri sendiri saja, jangan untuk orang lain. Nah kamu hati-hati. Oh dari mana? Oh, durian ini kok enak. Ada bapak apa? Tidak ada. Terus? Tidak usah bilang-bilang nyap-nyap ya, paham ya? Ini tuh sebenarnya tadi malam tuh dari belakang situ. Nah yang kawannya kalau bilang kayak gitu, dari belakang mana? Itu tuh yang itu. Oh, terus lah bilang, yo ini rahasia kita berdua pak ya, belum. Nah maka kawannya tuh kalau bisa jangan dimakan. Ada lah. Kenapa? Nah, subhat itu ada kalanya bisa haram, bisa tidak. Kalau ridho berarti halal, kalau tidak ridho berarti itu loh. Udah tahu ilmunya kok masih begadang tuh ya Allah. Susah nian ya bilang. Padahal udah dikasih resep, udah awak bilang dari awal ya. Kalau sesuatu itu sudah terlanjur masuk di sini, tinggal bilang, Bu, telah masuk di sini, masa awak nak keluarin lagi? Ya kan, tidak mungkin. Nah, itu bilang, ya akhirnya mau tidak mau, ya udahlah, tidak apa-apa lah, sudah jadi kotoran. Akhirnya kalau sudah bilang, ya udah apa-apa lah, nah berarti statusnya berubah jadi halal. Kalau dikasih resep kok masih tidak ada yang ngelakuin. Amal maklum, adapun bermula harta yang diketahui fadhahirun maka itu jelas. Kalau hartanya sudah jelas, orangnya gawe, orangnya jual karet, orangnya jual sawit, berarti ya halal. Tapi ditengok ya sawitnya siapa? Sawitnya orang sama baik, sawitnya dewek misalnya, atau sawitnya orang tapi dia sebagai buruh apa? Nenek, berarti ya halal. Nah kalau yang malam kayak gitu udah tidak usah ragu-ragu bahwa orang itu berarti duit dari dia, duit dari ini, hukumnya halal gitu. Wa amal madnun, adapun bermula yang disangka, maksudnya punya prasangka, perlu diangan-angan dulu, yaitu bialamatin dengan adanya tanda. Fahuwa bermula madnun bialamatin, biasanya ini kamu dengarin ini. Apa yang biasanya uangnya ini agak-agak syubhat, bau-bau syubhat, yaitu malus sultani itu hartanya pemerin. Ini agak bau-bau syubhat. Wa umalihi dan pegawai-pegawainya as-sultan, katanya Imam Ghazali loh di sini loh ya.
Kenapa kok subhat? Nih kamu tengok nih, dengar. Tengok sih. Nih, tengok subhatnya kayak mana? Subhatnya gini. Kamu tengok di Indonesia, apakah semuanya jualan itu semuanya baik? Loh, kamu udah tengok waktu dulu di Surabaya itu ada namanya gang apa? Ini udah ada yang tahu, ini kalau tahu pasti main ke situ semua yang cowok tuh. Gang apa namanya? Ini saya kasih bocoran, depannya huruf D. Habis D ada O. Habis O ada L. Habis L ada I. Nah, di Surabaya dulu itu ada namanya Gang Doli. Gang Doli itu kamu kalau masuk, ini cerita ada yang cerita santri juga sih, kan enggak tahu kan. Masuk ke Gang Doli. Gang Doli itu perumahan, dia apa ya, kalau di rumah di Jawa itu kan kalau yang padat penduduk dia gang. Ada gang-gangnya gitu. Nah, Gang Doli itu setiap kamu lewat, itu di depan tuh lah ada yang duduk. Bang. Bang, tapi kamu jangan dikira mukanya muka mak-mak. Muka mak-mak tapi ada yang muka nenek-nenek juga. Bilang sama yang lewat, "Bang, siko bang. Ayo." Nah, kayak biasanya nawari harga. Nah, sampai selesai 50. Nah, itu namanya Gang Doli. Nih, kamu dengerin. Di mana subhatnya? Subhatnya gini, Gang Doli dulu kok sama pemerintah tidak ditutup, padahal itu masih. Kamu tahu? Yang penting alias apa? Ya udah, biar aman, ini tidak diganggu gugat, bayar pajak. Pajaknya dari situ. Otomatis uangnya masuk ke pemerintah. Uang pemerintah dikeluarkan masuk ke desa-desa. Dikasih ini uang dari pemerintah, bantuan ini uang dari pemerintah, gaji ini uang pemerintah. Nah, ini loh yang dinamakan dengan subhat. Karena uangnya campur, kita tidak tahu uangnya dikeluarkan ini tadi dari hasil doli apa enggak. Kalau hasil doli berarti hasil jual di diri. Nah, itu subhatnya di situ. Nah, ada lagi misal pabrik-pabrik miras. Loh, miras kok boleh? Indonesia agamanya tidak hanya orang Islam, selainnya ya orang Kristen memang ngurusin minum apa namanya, atau pokoknya non Islam ya, pokoknya non Islam memang ngurusin minumin itu apa namanya, memabukkan atau tidak. Yang penting negara, yaudah kamu kalau mau jual itu ya penting bayar pajak. Akhirnya bayar pajak lah tuh. Nah, akhirnya jual-jual itu masih beredar di mana-mana. Kadang yang beli juga ada yang orang Islam. Nah, ini loh yang dinamakan dengan subhat. Karena uangnya masuk ke pemerintah, nah pemerintah dikeluarkan untuk kamu. Kadang ada anak sekolah, kamu zaman SD dulu dapat tuh namanya apa? Kopil tuh. KIP, ya kan? Satu orang dapat berapa? 800. Ada yang 800, ada yang 1 juta kan? Nah, itu cair dari uang pemerintah. Tapi santai. Daripada uang itu dikasihkan kepada orang yang tidak tepat, nanti akan dibelikan kepada barang yang tidak tepat, lebih baik uang itu diterima oleh orang yang tepat. Apa? Kalau diterima sama kita, misalnya kita santri, dikasihkan ke kita, ya udah pakai baik. Nanti kan ujungnya dipakai untuk beli beras, ya kan? Untuk beli. Nggak mungkin habis dapat terus, wah langsung beli ini. Apa tuh? Beli minum dulu. Nah, ya kan nggak mungkin. Nah, makanya lebih baik kita ya tampung baik. Minimal paling enggak ya beli paket gitu kan lumayan. Kalau beli bensin kan enggak masuk perut juga, lumayan lah, bisa jalan-jalan akhirnya kan. Lagi menjelang puasa anjing bisa ngabu. Jangan ngabuburit itu buruk. Jangan pin ya diganti bahasanya. Terus siapa lagi yang subhat? Wa maluman, dan hartanya seseorang lakas, Mbak. Ini ya mohon maaf, Mbak, ini soalnya ngaji terakhir. Ya ngaji terakhir, tidak ada lagi. Ini soalnya jarang-jarang kita bisa melihat kamu tuh lengkap gitu kan. Semoga ini, semoga dengarin dulu. Semoga ini menjadi apa namanya, perpisahan yang membuat kenangan yang terindah di hati gitu kan. Apalagi nengok ayo kelas 3 tuh kok masuk semua, masya Allah.
mata nih jadinya tenang gitu nengok. Yang putra juga sama, yang biasanya apa namanya, yang biasanya jarang muncul karena bertapa terlalu lama. Nah, sekarang alhamdulillah sudah muncul di permukaan. Jadi senang gitu. Hah? Soalnya apa loh? Nanti sampai Januari loh, nggak ketemu. Ya, ya kalau umur saya panjang, kalau ada panjang, kalau ada panjang udah ketemu lagi, Baro, udah ketemu lagi. Ya kalau andai kan udah ketemu ya saya tunggu di surga nanti. Gitu. Tapi kalau andai kan ternyata ada masuk surga, masuk neraka, saya maksudnya. Andai kan saya duluan, habis duluan, nanti dulu, habis duluan, nanti dulu. Habis duluan, lah duluan, nggak nunggu di surga, malah nunggunya di. Wah paling ya, awak tinggal nunggu satu. Ya Allah, ingatkan murid-murid itu sama saya yang beragam. Jadi kamu besok kalau masuk surga, besok kalau kamu masuk surga, apa? Ingati. Mungkin deh, ini bisa jadi loh. Bisa jadinya gini, kamu lihat. Bisa jadi saya masuk neraka tuh gara-gara marahin kamu kan? Nah itu. Itu, tapi ingat, besok saya andai kan neraka betul gara-gara marahin kamu, saya akan bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya marahin orang itu. Sedangkan orang saya marah itu, dia kini masuk surga. ini, lihat. Perlu Allah tahu bahwa dia masuk surga berarti berkat saya. Kenapa? Loh, gini, bukti kenapa? Contohnya gini, kamu waktu dimarah gara-gara ada pakai kerudung, akhirnya kamu berhijrah, akhirnya kamu mati dalam kondisi pakai cadar gini. Berarti kan masuk surga kan? Nah, berarti kan berkat gara-gara dimarah. Nah, besok awak nak itu. Ya Allah tolong apa namanya? Berarti kan saya punya amal jariah, ya udah dipindahkan apa ya. Tapi kalau andai kan itu tidak, ya udah kamu bantu saya ya. Tarik minimal tangannya, ayo gas. Soalnya nasib itu tidak ada yang tahu. Soalnya Allah tuh masukkan neraka, masuk surga itu tidak tergantung amal loh. Walaupun kita sholat itu tidak tergantung amal. Kalau sementing Allah suka. Ah ini walaupun orang masih tapi Allah suka, orang itu masuk surga masuk. Duh, tidak saya. Hei, wow, ini wajar orang tidak tahu mondok belum ada setah. Kamu tengok nih. Ini yang ngarang siapa namanya? Imam Ghazali. Kamu tahu, Imam Ghazali pernah dimarah sama Allah Subhanahu wa taala. Karyanya kan banyak, ilmunya banyak, semuanya banyak. Tapi kamu tahu enggak? Imam Ghazali itu bangga di akhirat. Bangganya gini. Awak ini pasti masuk surga itu jelas. Soalnya jelas apa? Karya buku saya banyak. Buku saya dibaca di mana-mana. Amalan saya rajin, sholat rajin, puasa rajin, semuanya rajin. Tapi kata Allah apa? Emang amalan kamu tuh bisa buat kamu masuk surga. Ayo kita timbang sekarang. Langsung disuruh timbang. Mana amalan kamu tadi? Ayo timbang. Dengan anugerah yang Allah berikan ditimbang. Oh langsung amal ini jempalik. Masih tinggi apa nih namanya? Fadlnya Gusti Allah. Jadi masuk surga itu berkat fadlnya atau anugerahnya Allah, bukan karena amal. Tapi kata Allah sebenarnya bilang ini. Kamu tahu, ingat dah Imam Ghazali. Waktu kamu ngarang kitab, pas malam-malam itu, di situ tiba-tiba ada lalat masuk di apa tuh tinta. Dulu kan ngarangnya kan pakai tinta kan. Nah, waktu lalat itu nunggu di situ, dia minum air tinta tuh, serut. Tapi kamu udah ngusir dia, kamu diam baik. Kayak dulu lah, mungkin lalatnya belum kenyang, biar dia kenyang dulu kayak pergi. Akhirnya Imam Ghazali ngarangnya jadi berhenti, gara-gara nengok lalat tadi. Kayak gitu, nunggu gitu kan. Oh lama nih berapa lambungnya nih? Kok lambung tinta habis pula itu. Tapi tahu kata Allah, amal kamu semua yang banyak itu saya terima gara-gara kamu kasihan sama makhluk saya yang paling remeh itu, lalat. Yang kamu anggap dia tuh kotor, dia tempatnya di sapi tank ya kan, di kotoran ayam. Yang kamu anggap hina itu, tapi gara-gara kamu mau berhenti nunggu
alat ini jemput rizkinya yaitu dengan minum tinta nih. Nah, itu amal kamu saya terima gara-gara itu. Itu yang baik. Yang jahat ada lagi ceritanya siapa? Cerita pelacur. Habis melacur, habis 70 orang laki-laki, dia balik. Waktu balik udah sempoyongan kan? Nah, waktu sempoyongan, tiba di jalan, nengok anjing yang lagi lemas tuh, kehausan. Karena di padang pasir kan jarang air. Akhirnya apa? Pelacur ini rela ngambil sepatu apa yang ada itu. Satu jejet ya. Nah, sepatunya itu kamu tahu? Sepatunya diambil, habis itu dia kan tergerak hatinya, kasihan dia ini anjingnya haus. Dia nyari air, nyari sumur, habis itu ngambil air. Terus anjingnya lagi apa namanya sekarat itu, mulutnya diambil, terus diminumkan, serut. Akhirnya badannya segar lagi. Sama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia pezina itu tadi, langsung diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara muliakan anjing. Gitu loh. Han, kalau tidak percaya itu buktinya. Jadi amal itu belum tentu. Tapi kita harus waspada juga. Yang namanya dosa itu pasti diterima, sedangkan kebaikan belum tentu diterima. Kalau dosa itu langsung diterima, malaikat langsung nyatet. Dosa. Loh, nanti jangan ditulis dulu. Dia tuh dosa tuh ikhlas beda tuh. Akhirnya kayak Agus Buntung. Udah ada yang tahu? Alhamdulillah kalau ada. Udah tahu ya? Alhamdulillah kalau udah tahu. Berarti yang gepengnya sudah dinonaktifkan. Ya, bisa kamu tengok lah ya. Kamu tengok liburan itu, kamu tengok itu namanya Agus Buntung. Termasuk ini lagi, hartanya seseorang lakasba yang tidak ada pekerjaan itu maujud lahu bagiman. Kamu kalau mau marah jangan marah sama saya, marah sama yang terlambat tadi loh. Kalau marah sama saya itu salah. Illa minan nihayati, kecuali dari orang nihayah. Orang nihayah itu orang yang kerjanya gini. Kamu kalau di Korea, entah di Korea apa di mana ini, yang Kim Jong Un dulu. Pokok di luar Indonesia lah. Itu ada satu pekerjaannya tuh mudah, tidak susah. Apa? Ini pekerjaannya tuh gini. Pokoknya kalau ada orang mati, terus kamu pingin nyari kerjaan, nah datang ke rumah orang mati itu, terus kamu nangis-nangis dewek. Langsung nangis. Ya Allah, ini mayatnya ini nangis-nangis orang ini baik orang. Nah, sama orang di luar Indonesia digaji. Oh, kamu nangisi mayat ya? Ya agak gaji ya. 10 juta. Nah, semakin yang nangis banyak, nah semuanya kasih. Nah, itu orang ini dinamakan dengan nihayah. Orang yang dia dapat gaji, dapat uang, tapi dari hasil nangisi mayit, supaya orang yang nangisi mayit ini dianggap orang yang baik, walaupun mayitnya tadi orang buruk. Nah, itu namanya nihayah. Nah, hartanya orang ini dapat gaji dari pekerjaan ini juga dinamakan harta yang subhat. Subhatnya kenapa? Loh, itu orang tuh betul baik apa tidak kok kamu nangis itu? Nah, itu loh maksudnya. Kok nangis dibuat-buat? Nah, kecuali kalau nangisnya tuh tulus, nangis dewek. Loh kok nangis? Iyalah nangis, jangan ninggal orang tua sendiri kok udah nangis. Ya, orang tua sendiri yang ninggal ya nangis. Mana ada titik belum nih? Au bai'il khamri atau jual khamr. Nah, jual khamr ini kan. Awil riba atau riba, awil mazamiri atau jual seruling. Seruling itu loh. Nah, jadi orang jual seruling itu ya menurut versi ini loh ya, versi Imam Ghazali, jual seruling itu termasuk hartanya madnun, perlu selidiki dulu. Nanti alasannya ada di belakang. Wa ghairi dzalika, dan selainnya mazamir selainnya mazamir. Apa contohnya seruling? Gandengannya? Nah, ini juga nih. Itu juga sama. Min alatil lahwi, dari beberapa alat lelahan. Alat lelahan itu alat yang ketika dibunyikan langsung lupa Allah Subhanahu. Nah, contohnya musik Nah, ini DJ. DJ kalau sudah diputar, oke ini mau gitu kan. Itu kalau sudah bunyi akil mau itu, ya itu kamu langsung wah, apalagi handsetnya tuh yang ngebas gitu kan, salonnya yang ngebas, wah bunyi aku mau gitu.
Saking betahnya ini, saking betahnya. Kamu kemarin dengar enggak malam-malam itu? Malam-malam sampai jam 2 tuh masih bunyi. Itu saking enaknya berarti kan? Nah, saking enak itu yang dikhawatirkan apa? Berarti dia lupa Allah Subhanahu. Jadi haramnya itu berkat ketika dibunyikan itu bisa melupakan Allah. Saking lupanya sama Allah gini-gini. Tapi ini ada cerita, tengah nih, ada cerita. Ini termasuk asal usul mula cerita apa tuh musik gambus tahu? Loh katanya gitar haram tapi kok kiai-kiai kok kalau dia nikahan kok ngundang grup gambus. Grup gambus di situ ada serulingnya juga ada. Ada bukan gitar ya apa namanya? Dia tuh kayak gitar tapi bentuknya bulat kuning gitu. Ya situ. Nah, gini cerita gini. Nah, dengerin dulu. Nah, itu kenapa kok boleh? Jadi ceritanya gini. Ada anaknya Pak Yai itu senengannya gitu terus. Main ini terus. Masih muda, main ini. Teng 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 teng. Najangkan qalbi. Teng 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 teng. Khasyian wa nisani teng 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 teng. Kalian tahu bapaknya ini tadi Pak Yainya tuh nengok anak itu ya gimana ya? Sedih gitu. Nah, cobalah waktu tuh kalau longgar tuh jangan musik terus. Coba belajar gitu loh. Kapan anak nambah ilmu? Akhirnya apa? Gara-gara anaknya tadi dimarah apa ya? Mbak sini, Pak Sita itu, apa gitar kamu tuh? Akhirnya dibawa, dimasukkan ke lemari. Ayahnya langsung seketika itu dikagetkan. Yang belakang. Akhirnya ayahnya dikagetkan gara-gara apa? Gara-gara pas malam-malam kedengar suara. Tapi nangisnya bukan kayak gitu, itu nangisnya Mbak Kun. Nangis sekungguan kayak orang habis apa ya diputus cinta itu loh, sampai tersedak-sedak. Akhirnya sama ayahnya tadi ditengok, dicek di kamar anak tadi. Anak tuh kok malah nangis, apa dia gara-gara awak Sita gitarnya tadi dia nangis. Ditengok tidur dia, nyari lagi di mana? Perasaan anak awak ya itu baik. Apa lagi? Masa anak yang di kloset? Mau ketawa tidak boleh itu ketawa dulu. Akhirnya nanti bentar lagi. Habis cerita ini kita selesai. Denger itu, jangan busik. Nah, akhirnya Pak Yai ini nengok, cari sumber suara. Ternyata ketemunya di dalam lemari. Dibuka. Nggak ada apa namanya jam scare-nya kalau ini. Kalau nah ternyata waktu didengar, loh yang nangis ternyata gitarnya nangis. Akhirnya berhubung berarti bapaknya ini punya kedekatan khusus sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai bisa mendengarkan barang yang tidak ada nyawanya bisa kedengaran dia nangis. Nabi Muhammad kan gitu, juga pernah mendengarkan batang kurma nangis gara-gara ditinggal Nabi Muhammad. Nah itu dia bapak ini bisa, Pak Yai ini bisa. Hanya ditanya tuh, gambusnya tadi ditanya, kenapa kok nangis kamu? Kata gitar bunyi gini. Kayak mana saya tidak nangis? Kayak mana saya tidak rindu? Saya semenjak bapak masukkan ke dalam lemari ini, saya tidak pernah dipakai lagi untuk bersenandung memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitar ini itu dipakai sama anak. Bukan nyanyi-nyanyi yang band-band itu bukan, dipakai untuk sholat. Nurul Mustafa itu loh. Jadi anaknya tuh jadi semangat. Jadi siang malam tuh anaknya bunyiin gitar terus, tapi bunyi-bunyinya sholat terus. Nurul Mustafa gitu terus. Nah, semenjak bapak itu tahu kayak gitu, langsung nangis bapaknya. Semenjak itu langsung berubah pikiran, ambil tadi gitarnya, langsung dikasihkan ke anaknya lagi. Nah, pakai sepuasmu. Kenapa? Bapaknya juga tahu berarti anak saya itu juga dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai gitar itu bisa nangisi gara-gara jauh dari tangannya anaknya tadi. Nah, akhirnya terkenal sampai sekarang musik gambus.
Nasi gambus itu awal mulanya di situ. Jadi makanya, nah ini bisa menjadi lelahan kalau dipakai selain Islam. Jadi bolehlah gitar-gitar tapi bunyinya Nurul Mustafa. Jadi nongkrong-nongkrong di jalan bawa gitar sambil ya bunyi itu tadi kan Mughram kol. Atau kamu lagi semangat kemarin tuh saking semangatnya sampai ke pondok pun masih dibawa. Musik apa? Musik kemarin saking enaknya salonnya gede, ngebasnya mantep ya kan? Oh, sampai ke asrama bunyi terus. Ya Rabbi bil Mustafa semuanya. Ya Rabbi. Ya kan? Saking suaranya enak tuh kamu sampai bawa ke pondok. Padahal lagu tuh kalau selesai sholat kita ya bunyi. Selesai sholat kita kan bunyi itu kan? Ya Rabbi bil Maulaya kan? Ya Rabbi bil Mustafa balik bagus. Padahal lagunya ya sama baik. Tapi gara-gara kamu ngedengerinnya campur musik, campur band rock itu, campur piano, sambil gitar, akhirnya kamu apa? Semangat gitu kan? Nah itu loh yang insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Walaupun ada gitar tadi. Soalnya apa? Kita bukan dibuat lupa sama Allah, tapi malah kita tuh nangis gara-gara ingat Allah. Banyak orang nangis kemarin pinggir kamu tuh banyak. Kadang mama itu ketangis juga, terus yang bapak-bapak ada yang nangis juga. Gara-gara pada lagunya itu tuh. Ya Rabbi bil. Oh, semuanya kamu yang topi kebalik, yang punya tato yang punya tato, yang kamu punya masa yang kelam, kamu mempunyai hak yang sama, yaitu mencintai Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, gitu kan? Ya Rabbi bil, senang jadinya. Nah, insya Allah kalau kayak gitu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin